wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kiar Syafarifti dari kelas 10 akuntansi 3. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok saya dari kelompok 5, yaitu materinya dengan K3LH. Nah, K3LH adalah singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Istilah ini sering digunakan dalam dunia kerja, terutama di bidang industri, konstruksi, dan manufaktur. Setelah itu, pengertian keselamatan kerja. Fokus pada upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja. Ini juga meliputi penggunaan alat pelindung diri. Nah, setelah itu ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja yaitu bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan mental pekerja agar tetap sehat selama dan setelah bekerja. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, pengendalian paparan bahan berbahaya, dan juga manajemen stres. Yang ketiga, ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini berkaitan dengan upaya menjaga agar kegiatan operasional perusahaan tidak merusak lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, pengurangan polusi, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tujuan K3LH. Tujuan utama K3LH adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan ramah, dan juga lingkungan untuk mendukung produktivitas serta keberlangsungan usaha dan kehidupan masyarakat sekitar. Setelah itu, apa aja sih peraturan di K3LH? Peraturan di K3LH yaitu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, ada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, yaitu ada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, yaitu ada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Setelah itu, apa aja sih contoh-contoh penerapan di K3LH? Nah, yang pertama itu ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu, pekerja konstruksi memakai APD seperti helm, rompi, reflektif, dan sepatu safety. Dan juga adanya rambu-rambu dan prosedur kerja aman di area beresiko tinggi. Nah, yang kedua, kesehatan kerja. Apa aja sih contoh di kesehatan kerja? Yang pertama, pemeriksaan kesehatan rutin untuk pekerja pabrik yang terpapar bahan kimia. Dan juga fasilitas ruang istirahat yang nyaman dan pelatihan tentang ergonomi. Yang ketiga, ada lingkungan hidup. Nah, contoh penerapan lingkungan hidup. Pertama, pabrik memiliki sistem pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan atau efisiensi listrik di kantor-kantor. Setelah itu, manfaat penerapan K3LH. Yang pertama, mengurangi angka kecelakaan kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan perlindungan terhadap lingkungan. Setelah itu, apa aja sih unsur-unsur K3LH? Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko. Yang keempat, pengelolaan limbah. Yang kelima, edukasi dan pelatihan. Setelah itu, peran dan tanggung jawab K3LH, yaitu ada dari pekerja, pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat. Setelah itu, kesimpulan dari K3LH ini, K3LH penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Semua pihak harus berperan aktif dalam penerapannya. Setelah itu, kita masuk ke materi K3LH Administrasi Perkantoran. Apa sih K3LH Administrasi Perkantoran?
K3LH adalah singkatan dari Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup, yang dalam konteks administrasi berarti upaya menciptakan lingkungan kerja kantor yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Ia mencakup pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kesehatan karyawan, serta pengelolaan lingkungan kerja agar tetap bersih dan nyaman. Setelah itu ada tujuan K3LH administrasi perkantoran. Yang pertama, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan. Yang keempat, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang K3 dan lingkungan. Setelah itu, contoh penerapan K3LH administrasi perkantoran. Yang pertama, keselamatan kerja, seperti menyusun kabel listrik agar tidak mengganggu jalan, menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR, dan juga memberikan pelatihan evakuasi darurat. Kedua, kesehatan kerja, yaitu menyediakan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Setelah itu menyediakan air minum bersih dan fasilitas sanitasi. Setelah itu ergonomi kursi dan meja kerja untuk mencegah nyeri punggung. Yang ketiga ada lingkungan hidup. Seperti pengurangan penggunaan kertas paperless, pengelolaan sampah kantor organik dan anorganik. Setelah itu, penghematan listrik dan air. Kesimpulan dari K3LH administrasi perkantoran, implementasi K3LH dalam administrasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Setelah itu, kita masuk ke materi ergonomi perkantoran. Apa sih ergonomi perkantoran? Ilmu yang mempelajari tentang desain dan penataan lingkungan kerja, produk, dan sistem untuk meminimalkan stres dan ketidaknyamanan pada tubuh manusia. Tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Setelah itu, ada jenis-jenis ergonomi perkantoran. Yang pertama, ada ergonomi fisik. Ergonomi fisik ini berkaitan dengan desain, tempat kerja, dan peralatan untuk mengurangi stres pada tubuh. Yang kedua, ada kognitif. Kognitif ini berkaitan dengan desain, sistem, dan proses untuk mengurangi stres mental. Yang ketiga, yaitu ada ergonomi organisasi. Berkaitan dengan desain, struktur organisasi, dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja. Setelah itu, ada tujuan ergonomi perkantoran. Yang pertama, mengurangi resiko cedera dan sakit pada tubuh. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, mengurangi kelelahan dan stres. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pekerja. Setelah itu ada contoh ergonomi perkantoran. Yang pertama, seperti menggunakan kursi yang dapat diatur tinggi dan sandaran untuk mengurangi stres pada punggung. Yang kedua, seperti meletakkan monitor komputer pada jarak yang tepat untuk mengurangi stres pada mata. Yang ketiga, seperti menggunakan keyboard dan mouse yang ergonomis untuk mengurangi stres pada tangan dan pergelangan tangan. Manfaat dari ergonomi perkantoran ini, yang pertama, mengurangi resiko cedera dan sakit pada tubuh. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, mengurangi kelelahan dan stres. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pekerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.